Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Gaptek. Kali ini untuk full review Xiaomi Mi 11, sebuah produk flagship killer yang makin mematikan. Oke, jadi Xiaomi Mi 11 ini saya beli sendiri ya, hasil pre-order di Shopee waktu itu, harga 10 juta kurang 1000. Jadi bukan barang pinjaman atau barang seeding dari Xiaomi Indonesia ya. Dan setelah coba pakai selama ya sekitar 3 mingguan, akhirnya fix, saya jadiin Mi 11 ini jadi daily driver saya. Ngegantiin Mi 10T Pro yang kemarin. Jadi, walau di awal tadi saya bilang, ini HP tuh makin mematikan ya. Tapi tetap ada beberapa catatan yang perlu kalian ketahui dulu. Catatan yang pertama, SIM tray-nya nggak ada slot micro SD-nya, nggak bisa ditambahin lagi, mentok di 256 GB aja. Dan yang kedua, nggak ada jack audio. Walau untungnya, Xiaomi itu cukup tanggung jawab ngasih dongle Type-C ke jack audio 3,5 mm. Kemudian nggak ada kamera tele di sini, jadi buat foto ngezoom tuh nggak bisa optikal, hanya bisa digital. Nggak ada sertifikat anti air juga, jadi jangan dibawa berenang ya guys. Dan sebagai catatan tambahan dari saya pribadi ya, saya tuh nggak suka display yang nge-curve kayak gini guys. Bikin dilema gitu, susah dipasangin tempered glass lagi soalnya. Kemudian di sini juga nggak ada fitur-fitur produktivitas kayak Samsung DeX misalnya. Dan terakhir, HP ini juga nggak punya LED notifikasi. Soalnya fitur always on display-nya tuh nggak bakal saya nyalain di sini. Nanti saya jelasin deh, sekalian sama isu HP setrikaan yang saya nggak masukin ke daftar catatan-catatan di sini. So gimana? Ada yang ngeganjel buat kalian? Ya, silahkan ditimbang-timbang aja dulu sebelum saya lanjut videonya yang bakal nyeritain hal-hal yang bikin HP ini tuh makin mematikannya tuh di mana aja sih? Dan ternyata yang paling mematikan dari HP ini, yang kualitasnya tuh bisa disejajarin sama HP-HP termahal yang ada di pasaran saat ini, dan yang paling saya rasain beda banget sama pas pakai Mi 10 5G yang kemarin adalah, kualitas displaynya. Udah Super AMOLED dengan luas layarnya juga ditambahin jadi 6,81 inch, lebih besar daripada Mi 10 5G yang kemarin. Bisa nyalain refresh rate layar 120Hz di resolusi 2K, bukan lagi Full HD, mantap. Touch samplingnya 480Hz, ini responsif banget buat gaming. Udah 1 miliar warna juga, nggak lagi 16 juta warna doang kayak kebanyakan HP-HP lain. Kemudian akurasi warna delta I-nya di 0,41. Delta I ini makin kecil, artinya makin bagus akurasi warnanya. Sebagai perbandingan, angka delta I Super AMOLED Galaxy A70 tuh di 3,3. Huawei Nova 50 di 6,6. Sedangkan iPhone XR di 1,3. Nah, Mi 11 ini di 0,41. Luar biasa banget. Good job Xiaomi. Punya color gamut di 100% DCI-P3, yang artinya 25% lebih luas range warnanya dari 100% sRGB. Kecerahannya 1500 nit. Sebagai perbandingan, HP-HP mid-range zaman sekarang tuh rata-rata punya brightness di bawah 1000 nits aja. Jadi ini terang banget. Kemudian punya fitur HDR10+, biar nonton Netflix tuh makin bening gambarnya. Walau ingat, nggak semua judul film Netflix tuh support HDR10+ ya. Bezel screen layarnya juga udah tipis banget di sini, nggak lupa yang bikin aman, yaitu proteksi layarnya udah pakai Gorilla Glass Victus. Artinya 2 kali lebih tahan goresan dan 1,5 kali lebih tahan pecah dibandingkan Gorilla Glass 6 men. Klaimnya sih jatuh dari ketinggian 2 meter ini masih aman. Mantap. Hanya sayangnya bodi belakangnya sih pakai kaca Gorilla Glass 5 aja ya, belum yang Victus. Jadi kalau mau jatuh HP-nya pastiin kena layarnya. Hah? Bener, Bro? Enggak. Terakhir punya underchain fingerprint yang canggih juga di sini, yang ternyata bisa dipakai buat ngukur detak jantung. Lumayan dikasih fitur tambahan. Walau kalau saya nyalain fitur always on display ini nonstop 24 jam, baterainya langsung ngedrop banget. Mungkin karena resolusi 2K di 120Hz kali ya. Jadi ya saya ngalah, mending dimatiin aja fitur always on display-nya. Nah pas sudah dimatiin, baterainya langsung kerasa lebih strong. Ya nggak strong-strong amat sih, tapi ya pas lah buat sehari semalam pemakaian standar saya, plus ngegame beberapa jam, dan selalu saya connect ke smart band-nya Oppo ini, yang baru launching kemarin. Oke? Tapi yang luar biasa adalah chargingnya, 55 watt, dan dikasih charger dari boxnya. 15 menit dapat 55%, 30 menit dapat 80%, dan fullnya di 46 menit aja. Udah support fast wireless charging 50 watt juga, dengan wireless charging khusus pastinya, yang saya nggak punya sayangnya. Dan bisa reverse wireless charging juga buat ngecas TWS kita, yang support wireless charging. Ya, misalnya ya. Nah, kemudian yang paling saya suka juga adalah speakernya. Asli, ini bagus banget.
Memang suaranya nggak jadi balance sih, nggak lagi sama kuat antara speaker atas sama bawahnya, kayak di Mi 10 5G kemarin. Di sini bawahnya lebih ngebas dan atasnya lebih crispy. Tapi kualitasnya sih, gampangnya ini adalah one of the best speaker HP yang pernah saya coba. Setelah speaker-speakernya ROG Phone ya, pastinya. Bassnya enak, detailnya dapat, dan keras pula. Buat nonton YouTube di indoor tuh saya jarang naikin suaranya sampai 100%. 70-80% aja dirasa cukup buat saya. A gunner seat? Dan yang saya suka selanjutnya adalah kameranya. Sebenarnya masih pakai sensor yang sama sih sama Mi 10T Pro dan Mi 10 5G yang lama, 108 megapiksel Samsung HMX. Tapi kalau yang dulu-dulu tuh color science Xiaomi cenderung netral, natural. Jadi walau sebenarnya fotonya sih bagus, tapi kadang-kadang terkesan datar dan kelihatan kurang Instagramable ya kalau zaman sekarang mungkin ya. Dan di Mi 11 ini kontras dan saturasi warnanya sedikit dinaikin ke kadar yang lebih menarik menurut saya. Jujur saya pribadi lebih suka yang kayak gini ya. Dan yang unik adalah pas moto malam-malam tapi nggak pakai mode malam. Nah, si Mi 11 ini tuh agak licik. Karena secara default motonya agak delay beberapa detik. Kayak pakai mode malam tapi lebih cepat. Nah, jadinya hasilnya lebih cerah dan dynamic range-nya lebih baik juga. Walau ya kalau sama-sama pakai mode malam, ya 11-12 lah. Sama Mi 10 5G saya kemarin atau Mi 10T Pro. Hanya, memang, menurut saya pribadi ini ya, color science-nya Samsung Galaxy A52 tuh masih sedikit matang lagi racikannya. Warnanya, brightness-nya, dan dynamic range-nya juga lebih, lebih menarik lah. Padahal cuma 64 megapiksel aja loh sensornya. Oke? Bahkan di kondisi pitch black pun, ini luar biasa. Masih keren banget hasilnya. Oke, mungkin kalau dibandingin sama Mi 11 nggak kelihatan kerennya ya. Out of topic dulu sebentar. Kita bandingin Galaxy A52 sama Poco X3 NFC. No. Nangis kan Poco X3 NFC-nya. Oke, dia manggil kakaknya Poco F2 Pro yang harganya 7 jutaan. Nangis juga. Walau memang saya lebih suka mode malamnya Mi 11 ini sih. Dan kalau kita nge-crop, sensor 108 megapiksel memang sedikit lebih tajam hasilnya. Dibandingin sama Poco X2 Pro dikit ya. Ya, kurang lebih seperti ini perbandingannya. Jelas ini kalah kelas. Dan terakhir saya adu sama kamera 108 megapikselnya HP mid range yang ukuran sensornya lebih kecil ya. Udah saya jelasin di reviewnya Realme 8 Pro kemarin. Ini gonjreng parah, tapi yang menarik pas kemarin saya adu kamera Realme 8 Pro ini sama kameranya Galaxy A52 dan Vivo V20 di Instagramnya Obat Gaptek, malah surprisingly banyak yang menangin Realme 8 Pro ini loh. 70% banding 30% lah. Emang ini eye candy banget sih, jadi saya nggak nyalahin, emang selera orang tuh beda-beda. Yang jelas di low light sih, kalau mau bersaing, Realme wajib pakai mode malam. Kalau nggak, kontras dan noise-nya tuh overdosis di sini. Kemudian kamera pendampingnya di sini nggak terkesan asal ada, karena kalau kamera wide itu biasanya 8 megapiksel, di sini udah 13 megapiksel. Dan kamera makro yang biasanya 2 megapiksel aja di sini udah dikasih lumayan 5 megapiksel. Sedangkan untuk perekaman videonya banyak opsi yang bisa kita pilih. Secara default kita bisa rekam sampai resolusi 8K. Kurang lebih hasilnya seperti ini kalau kita bandingin sama perekaman 4K-nya yang 30 frame per second. Dan kalau kamu butuh stabilisasi yang ekstra, kamu bisa nyalain steady videonya, tapi resolusinya mentok di 1080, 30 frame per second aja. Lebih seperti ini, stabilisasinya gimana? Stabil nggak?
Kalau angle-nya sih agak sempit ya kelihatannya. Cuma ya kalau kelihatan dari sini cukup stabil sih gambarnya. Jadi lumayan cocok buat ngevlog. Hanya kurang luas sedikit lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke performanya yang panas nggak nih? Snapdragon 888 RAM 8GB, storage-nya 256 GB. Awal-awal jujur saya lumayan kaget, biasa pakai Mi 10T Pro yang mau dijalanin aplikasi apa aja tuh adem-adem aja. Nah, pindah ke Mi 11 ini sering dikit-dikit anget gitu lah. Download map PUBG di dalam gamenya tuh anget. Rekam video di resolusi 4K juga anget. Kadang-kadang juga suka random anget-anget sendiri. Ya, tapi lama-lama saya kebiasa. Hanya sayangnya buat main Genshin Impact di settingan tertinggi, highest, ini udah bukan hangat lagi, tapi panas. Main setengah jam aja udah nyampe 40 derajat Celcius suhunya. Udah mulai nggak nyaman di tangan lah. Suhu yang masih saya anggap nyaman di tangan tuh di bawah 37 derajat Celciusan lah, kira-kira ya. Dan kalau udah demam kayak gini tuh, baterainya mendadak jadi boros banget. Padahal Mi 10T Pro saya yang lama dipakai main Genshin Impact di settingan highest tuh cuma anget-anget normal doang. Jadi di sini ada penurunan performa. Kalau mau nggak panas terpaksa harus nurunin settingan grafiknya, jangan di highest, cukup di high aja. Tapi kalau kamu PUBG player sih nggak ada masalah sama sekali ya. Mau main berjam-jam di settingan tertinggi Ultra HD juga anget-anget normal aja lah suhunya, no problem. Apalagi cuma smooth extreme doang. Masalahnya cuma di Genshin Impact di settingan highest. Udah, itu doang. At least sampai sekarang ya, belum ada game lain yang punya grafik sekeren ini soalnya. Jadi buat saya, seorang player Genshin Impact, ini adalah kompromi yang lumayan bikin enak, tapi ya masih bisa diterima lah. Tipis-tipis, gimana lagi ya tuh, dah. Kalau sektor-sektor yang lainnya sih udah mantap semuanya. Build quality-nya jelas solid banget, sesolid HP-HP termahal saat ini. Bisa didesain sedikit lebih tipis dan lebih ringan dari Mi 10 5G kemarin, padahal layarnya di sini lebih gede. Good job banget Xiaomi. Feel haptic feedback-nya masih yang terbaik menurut pengalaman saya. 5G ready, Wi-Fi 6 ready, sensor-sensor lengkap, NFC ada, ya udah, mau apa lagi? So, apa kata saya tadi? Mi 11 ini adalah sebuah flagship killer yang makin mematikan. Makin jago buat ngebunuh flagship beneran. Oke, ya walau belum anti air di sini, belum punya lensa tele, racikan color science kameranya juga mungkin belum seahli dan sekonsisten Samsung, dan belum ada software khusus produktivitas juga. Tapi kualitas displaynya ini tuh udah ya simply di jajaran yang terbaik di pasaran saat ini. Desainnya juga makin padat, compact dan efisien. Butuh pengalaman dan teknologi tinggi buat ngedesain HP seapik ini. Audionya ini udah top notch banget pokoknya. Jadi feel dipakai hariannya tuh udah persis sama flagship beneran banget lah. Oke? Malah ini charging dan wireless chargingnya udah lebih cepat dari Samsung Galaxy S21 Ultra yang cuma 25 watt aja. Terus ya itu dikasih charger, casing soft gel sama converter USB Type-C ke jack audio 3,5 mm. Dan di sini juga walau agak demam, tapi yang penting Snapdragon, bukan Exynos. Silahkan cek link video di kolom deskripsi. Kenapa sampai saat ini saya lebih tetap prefer Snapdragon dibandingkan Exynos. Dan yang paling keren, harganya 6,5 juta lebih murah dari Samsung Galaxy S21 Ultra yang varian 256 GB juga. 6,5 juta tuh bisa dapet Mi 10T Pro ya? Satu. Lumayan kan? HP yang bagus banget tuh. Mantan daily driver saya soalnya, dan so far puas banget makanya. Jadi ya good job Xiaomi, belum perfect tapi ini udah step up ke arah yang benar lah buat ngegantiin Huawei sebagai penantang serius Samsung di kelas HP-HP flagship dan sekitarnya. Oke, thanks for watching, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Nick out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.